93,3 FM Sonora Bandung. Dan tiba saatnya kita di sore-sore Sonora yang pasti Triple S dan Hakim temani Anda. Seperti saya janjikan tadi, sore hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa, sebuah kehormatan. Saya kedatangan narasumber dari BPJS Kesehatan Kota Bandung. Ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, ada Dr. Muhammad Fahriza MH. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah, damang. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Aduh, kalau saya panggilnya apa ya? Ini beliau nih dokter, terus magister hukum juga belakangnya gitu ya. Saya Iya. panggilnya dokter atau nanti kalau dokter banyak yang konsultasi, Dok. Panggil Rija aja. Pak Riza. Iya. Panggilan akrab Bapak Pak Riza juga ya gitu ya. Oke, Pak Riza. Yang pasti terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi di 93,3 FM spesialnya di sore-sore Sonora yang pasti, dan Hakim temani Anda sahabat Sonora ya. Ini kalau bicara tentang BPJS Kesehatan, ini langsung saja nih Pak Riza. Ya. Sebetulnya layanan BPJS Kesehatan itu apa saja sih? Karena yang kita dengar itu ada JKN, ada KIS, ada BPJS Kesehatannya sendiri begitu ya. Sebenarnya apa sih secara umum dulu mungkin ya? Ya, ya mungkin saya akan menjelaskan karena di sini mungkin masih banyak masyarakat yang bingung dengan definisi tersebut gitu ya. Kok ada BPJS, ada KIS, ada JKN, ya itu apa pula gitu ya. Ya mungkin yang ingin saya sampaikan, program jaminan kesehatan ini namanya disebut dengan JKN. Nah, JKN itu singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Ini merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Jadi sehingga kalau masyarakat yang pada saat membutuhkan pelayanan ketika sakit itu secara finansialnya tidak perlu khawatir karena sudah ada perlindungan jaminan kesehatannya. Nah, kemudian daripada itu pemerintah melalui undang-undangnya untuk menyelenggarakan JKN ini ditunjuklah BPJS untuk menyelenggarakan program tersebut. Sehingga BPJS ini adalah Badan Pelayanan Publik yang menyelenggarakan dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, sedangkan KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Itu merupakan kartu identitas dari kepesertaan JKN tersebut. Jadi sehingga selalu saja identik dengan JKN KIS karena KIS tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat. Ya. Jadi kalau BPJS hanya penyelenggaranya, programnya adalah JKN. Oh, itu. Siapa yang bisa jadi peserta JKN KIS ini? Iya. Kalau untuk di sini di dalam amanat undang-undang ada dua kriteria. Yang pertama adalah PBI dan yang kedua adalah non PBI. PBI ini untuk penerima bantuan iuran sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk masyarakat miskin dan tidak mampu kan harusnya dipelihara oleh negara. Oleh karenanya PBI ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang mana untuk pembiayaannya akan dijaminkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Sedangkan kelompok yang kedua itu adalah bukan PBI. Yang bukan PBI ini pun dibagi atas 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah pekerja penerima upah, yang dimana mereka bekerja dan menerima gaji bulanan secara rutin. Di antaranya adalah PNS, TNI Polri, dan juga karyawan swasta, dan karyawan BUMN dan BUMD dan lain sebagainya macamnya. Nah, kelompok yang kedua itu adalah pekerja bukan penerima upah. Nah, pekerja bukan penerima upah ini lebih dikenal dengan istilah peserta mandiri, yang mana mereka bekerja tetapi tidak menerima gaji bulanan, sehingga iurannya itu harus dibayarkan oleh yang bersangkutan. Nah, ini yang sering sekali dikenal dengan peserta mandiri. Dan kelompok ketiga itu adalah bukan pekerja. Bukan pekerja ini diantaranya adalah seperti investor, owner, ataupun pensiunan. Mereka tidak bekerja tetapi masih memiliki kewajiban untuk menjadi kepesertaan sebagai peserta JKN KIS. Oke, itu. Nah, yang pasti sahabat Sonora juga boleh tanya-tanya di sini, interaksi ya, bebas ya, Pak Riza ya. Karena yang pasti kalau berkaitan dengan BPJS Kesehatan tentu ini layanan kesehatan yang boleh dibilang mendasar, yang bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh masyarakat, dan terutama ketika orang kita bukan berharap sakit ya, tapi
lebih ke jaga-jaga gitu ya, Pak Riza ya. Benar sekali. Jadi kalau itu Anda akan merasakan keuntungannya ketika Anda menjadi peserta tadi JKN KIS ya, punya BPJS Kesehatan. Dan itu aturannya wajib sebetulnya, Pak. Ya, jadi kenapa harus menjadi peserta JKN? Ya, kalau berbicara undang-undangnya sebenarnya di sini memang wajib karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu memang disebutkan bagi kepesertanya adalah wajib. Bagi masyarakat yang telah menetap di Indonesia, ya, bagi seluruh kewajiban ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan warga negara asing yang menetap 6 bulan di Indonesia pun wajib menjadi peserta JKN KIS. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan semata-mata hanya untuk tentang kewajiban ataupun compliance, tapi di sini adalah terkait dengan yang gotong royong, dimana dengan gotong royong ini kita sharing ataupun istilahnya sharing, dimana kita dengan istilah yang kaya membantu yang miskin, kemudian yang muda membantu yang tua. Karena kalau di sini kita simulasikan misalnya ada seseorang yang terkena operasi jantung 150 juta. Nah, orang tersebut apabila membayar iurannya pun seumur hidup dan satu keluarga, itu belum tentu bisa menutupi untuk biaya operasi jantungnya. Nah, orang yang operasi jantung 150 juta itu dibutuhkan sebanyak 5.000-an lebih orang yang harus menutupin, sehingga diperlukan gotong royong. Jadi kita yang sakit ini, kita yang sehat ini sebenarnya menjadi peserta sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah beribadah, bersedekah gitu ya, membantu orang-orang yang sedang sakit gitu. Lewat iurannya itu. Benar sekali. Nah, tapi di sini juga ada protection. Kenapa ada protection? Karena kita tentunya tidak ada yang mau sakit. Namun ketika sakit, kita tidak perlu khawatir karena kita sudah memiliki perlindungan jaminan kesehatan secara finansial. Kalau dahulu masih sering sekali kita mendengar istilahnya sadikin, sakit sedikit langsung miskin. Jadi kalau ada orang yang mungkin ketika sakit jantung tadi dia harus jual rumah, jual kendaraan dan segala macam. Mungkin kalau sekarang sudah hampir bisa dibilang sudah tidak jarang sekali terdengar gitu dengan setelah adanya program ini. Ini langsung saja ke laporan yang sempat saya terima nih. Sini kebetulan banget nih ada Pak Riza, BPJS Kesehatan cabang Bandung ya Pak ya. Ini bisa langsung saya coba tanya karena yang masuk dari sahabat Sonora itu ada yang sempat menyampaikan begini kurang lebih. Jadi ketika mau menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu tidak bisa aktif karena apa? Karena enggak kan sudah sekian tahun lah, mungkin ada sekitar 3 atau 4 tahun tidak membayar iuran. Nah, aktif akan layanan BPJS Kesehatan jika tunggakannya itu dilunasi. Itu memang aturan demikian, Pak, atau gimana? Ya, benar sekali. Jadi memang kepesertaan kita ini untuk bisa mendapatkan manfaat daripada benefit daripada JKN ini itu syaratnya harus aktif. Nah, syarat aktif adalah tidak menunggak. Jadi ketika seorang tersebut menunggak kemudian dia ingin obat, itu udah bayar tunggakan saja sudah langsung aktif dan sudah bisa mendapatkan haknya. Nah, apakah ada keringanan semacam itu? Ini yang kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Ketika tunggakannya itu sudah sekian tahun berarti jumlahnya cukup dirasa besar. Sementara yang bersangkutan adalah termasuk orang yang tidak mampu, katakanlah begitu. Apakah ada semacam keringanan juga mengenai besarannya juga yang harus dibayar tunggakan itu? Tapi jawabnya selepas break dulu ya, Pak Riza ya. Sahabat Sonora, tetap di 93,3 FM Sonora Bandung di sore-sore Sonora di Triple S, dan kami segera kembali setelah yang berikut ini ya. Stay tune. Persis 2 hari lalu Pak itu ketika ketika ada berita mengenai Pak Ogah itu loh. Pak Ogah tuh persis hampir begitu katanya. Lalu menunggak sekian tahun nggak bisa digunakan. Lalu apakah ada keringanan? Ya muncul pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Ini juga yang sempat
Masuk nih sahabat Sonora yang punya kasus serupa pas saya lagi sharing tentang itu gitu loh. Jadi nah kalau sekarang ada kebetulan Pak Riza kan bisa menjelaskan lugas Iya. langsung lah gitu. Kita langsung masuk lagi ya Pak ya. Oke. Break 1 menit saja. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Kita balik lagi di Triple S Sore-sore Sonora ya. Dan kali ini bersama BPJS Kesehatan Kota Bandung ada Dr. Muhammad Fahriza MH ya. Tapi yang pasti mohon maaf saya tidak panggil dok gitu ya. Tapi lebih ke prefer ke Pak Rizanya. Kalau dok nanti banyak konsultasi soal penyakit. Baik, sahabat Sonora yang mau tanya-tanya seputar berkaitan dengan BPJS Kesehatan, katakanlah begitu ya Pak ya. Nah silakan saja, mumpung ada beliau nih, ada Pak Riza ya, bisa menyampaikan juga jawaban yang tentu berkompeten beliau menyampaikannya. Baik, by the way, sebelum menjawab yang tadi yang agak tertunda nih Pak Riza, BPJS Kesehatan Kota Bandung ini kantornya di mana di? Jalan PHH Mustafa, ya. Ya, di daerah Suci. Suci ya, Jalan Suci dulu, Jalan Suci itu namanya terkenal ya. PHH Mustafa, Penghulu Mustafa, Haji Mustafa. Ya, oke. Nah, ini langsung saja nih Pak Pak Riza tadi menjawab yang tunggakan, kemudian juga besaran tunggakan yang harus dibayar dari iuran itu dirasa cukup besar, sementara yang bersangkutan termasuk yang tidak mampu katakanlah begitu atau miskin begitu. Itu ada keringanankah dari BPJS atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau berbicara keringanan, sebenarnya memang tidak ada keringanan. Karena memang tadi kita harus sebelum mendaftar kita harus mengetahui dulu posisi kita di mana. Artinya kalau memang kita tidak mampu, harusnya itu memang menjadi tanggung jawabnya adalah pemerintah. Apakah pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah. Nah, karena memang untuk PBPU ini dianggap sebagai orang yang mampu dan memang harus membayarkan iurannya ya tadi supaya secara mandiri yang dibayarkan secara sendiri. Jadi kalau memang ketika dari awal kita merasa tidak mampu, harusnya itu daftarnya bukan sebagai peserta mandiri. Nah, bisa datang ke Dinsos ataukah bisa datang ke Dinkes kan gitu. Jadi sehingga kalaupun memang sudah ada yang tunggakan seperti ini, dia akan tetap tercatat. Jadi karena memang ini kami hanya sebagai badan penyelenggara, tetapi karena ini programnya pemerintah, jadi hutangnya pun tercatat sebagai hutang negara juga. Jadi memang harus dilunaskan gitu. Dan besaran iuran itu ada ininya ya, ada kelasnya juga kan, Pak? Iya, benar. Jadi yang terringan itu berapa sih, Pak? Untuk kelas 3 ya 35.000. Untuk per kelas bulan, 2 ya 100.000 per jiwa per bulan. Kalau yang kelas 1 dia 150.000. Oke. Itu sebetulnya sudah ada antisipasi berkaitan dengan keringanan itu yang meringankan masyarakat itu ya. Nah, dalam hal ini pun sebenarnya pemerintah sudah memberikan keringanan di mana untuk peserta-peserta menunggak itu hanya dihitung 24 bulan. Jadi kalau misalnya nih dari 1 Januari 2014 berjalan, dia daftar kemudian dia menunggak. Nah, harusnya kalau udah sekarang udah bertahun-tahun ya, udah 7 tahun bahkan udah masuk tahun ke-8 gitu. Nah, dalam hal ini pemerintah cukup akan menghitung hutangnya itu 24 bulan. Jadi maksimalnya adalah 24 bulan. Jadi tidak dihitung 8 tahun gitu, tidak 8 kali 24. Jadi 8 kali 12. Cukup 24 bulan. Nah, namun dalam hal ini di BPJS Kesehatan kita punya inovasi, ya ini rehab tadi sudah dijelaskan juga kepada sahabat Raka. Rehab ini adalah rencana pembayaran bertahap. Artinya kepada masyarakat yang sebenarnya dia masih ingin sebagai peserta mandiri, masih mampu, tetapi mungkin dikarenakan pandemik mungkin agak sedikit berkurang kemampuannya. Nah, itu bisa tunggakannya bisa dilakukan cicilan dengan rencana bertahap. Dan itu bisa untuk pendaftarannya bisa dilaksanakan di mobil JKN. Oke. Ini langsung nyambung saja karena pertanyaan sudah masuk di SMS 0811 190 1827 ya.
Selamat sore untuk siapa nih? AG di Pasteur. Selamat sore Pak. Tahun 2016 saya punya BPJS Kesehatan, terus tahun 2019 saya pindah keluar Jawa. Setelah itu nggak bayar-bayar. Nah, Januari ini baru ke Bandung lagi, pas mau pakai BPJS tiba-tiba harus bayar tunggakan. Itu harus bayar full atau ada mekanismenya Pak? Nah ini tadi baru saja ya. Memang ini banyak ditanyakan juga mekanismenya. Jadi mekanismenya seperti apa yang mungkin lebih simpel ya mungkin ya? Kalau tadi sudah persis itu dia Pak. Benar. Jadi memang kalau untuk memberikan kemudahan pembayaran tadi dengan cara yang rehab tadi, rencana pembayaran bertahap. Caranya gimana? Ya tinggal download mobile JKN, di sana ada pilihannya rehab. Nanti di rehab tinggal pilihannya itu bisa maksimal cicilannya adalah 12 bulan. 12 bulan. Jadi misalnya totalnya tadi 2 juta misalnya kan jumlah tunggakannya. Nah, tinggal 12 juta itu dibagi 12 bulan. Gitu. Nah, kemudian tadi juga mungkin tadi sempat menjawab juga pertanyaan dari Kang Akim ya gitu ya. Gimana kalau seumpamanya orangnya nggak mampu misalnya gitu. Katakan nggak mampu lah miskin gitu. Kalau nggak mampu, alhamdulillah di sini kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bandung, di mana untuk Kota Bandung merupakan salah satu kota yang sudah universal hard coverage. Keuntungan yang universal hard coverage adalah ketika penduduknya membutuhkan pelayanan, tidak perlu khawatir, itu akan dijaminkan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini tadi, untuk yang masyarakat yang tidak mampu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah KTP Bandung. Jadi syaratnya cukup KTP Bandung, kemudian apabila walaupun dia punya tunggakan secara peserta mandiri, kemudian dia membutuhkan pelayanan, kalau memang dia tidak mampu, nanti akan diminta oleh pihak rumah sakit untuk dibawakan SKTM. Kemudian nanti SKTM-nya akan disampaikan ke rumah sakit, dari pihak rumah sakit lah yang akan mendaftarkan, yang akan dilaporkan via dinas kesehatan terlebih dahulu. Sehingga untuk masyarakat yang kurang mampu sebenarnya tidak perlu khawatir, walaupun dia sebelumnya menunggak peserta mandiri. Artinya tunggakannya itu menjadi suatu kewajiban yang harus dibayarkan, tetapi tidak menunggu harus dibayar dulu tunggakannya baru itu bisa dialihkan. Nah, jadi tidak perlu khawatir, ini dia bisa langsung dialihkan, tapi bukan berarti tunggakannya sudah terputihkan, tidak. Karena suatu waktu misalnya, karena untuk untuk yang ditanggung oleh pemerintah kota, karena dia adalah kategori yang masyarakat itu tidak mampu, itu hanya boleh di kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Nah, ketika misalnya saya nggak mau dong yang UHC ini dari Kota Bandung karena saya maunya di kelas 1 nih gitu misalnya. Nah, ketika dia beralih karena sudah memiliki kemampuan finansial, dia mau beralih lagi ke peserta mandiri, maka dia wajib melunasi tunggakan sebelumnya. Kalau dengan cara rehab tadi Pak, dicicil selama 12 bulan tadi itu sudah bisa langsung aktif. BPJS dan benefit itu bisa langsung dapat. Jadi daftar dulu, nanti pilihannya apa, berapa bulan. Jadi nanti ketika misalnya diproses itu ada masa penangguhan atau apa gitu nanti istilahnya. Karena ini masih fresh from the oven banget gitu. Jadi kebetulan kalau sebelum-sebelumnya memang ada istilah relaksasi. Relaksasi itu hampir sama, pembayaran secara bertahap dan juga ada keringanan, tetapi bukan berarti diringankan itu tidak dibayar. Tetap harus dibayar, tapi apakah secara cicilan, dan itu diberikan waktu kesempatan. Nah, ini hampir sama juga istilahnya rehab. Nah, ini rehab itu ini nanti tinggal pilihannya mau dibayarnya secara nyicil atau bagaimana. Intinya ada ada mekanisme yang memang memudahkan juga untuk peserta BPJS ini ya. Benar, terutama untuk menikmati layanannya. Jadi kira-kira buat masyarakat yang pengen tahu akses yang lebih mudah informasi semacam ini bisa dicek kemana? Mungkin ada media sosial atau yang bisa diakses barangkali Pak? Kalau di kita sendiri juga sudah BPJS Kesehatan sudah memiliki banyak media sosial, diantaranya adalah melalui Instagram di bpjskesehatan.ri ataupun melalui Facebook itu juga sama BPJS Kesehatan RI. Nah, banyaklah bisa di YouTube dan lain sebagainya macamnya, Twitter juga ada.
pokoknya tinggal searching aja itu udah pasti banyak informasi ya berkaitan dengan BPJS, termasuk itu ya konsultasi dan Tapi segala macam juga. hati-hati Nah, situs yang tidak resmi gitu, karena kalau kita kan memang ada yang resmi tadi yaitu bpjskesehatan.ri kalau untuk di ini, karena ya sekarang ini cukup banyak juga mengatasnamakan. iya benar Pernah sekali. kejadian yang mencatut nama BPJS. Oh, banyak sekali gitu. Jadi Itu dia makanya itu. jangan sampai mendapatkan informasi yang tidak jelas gitu. Wah, ini dia nih. Perlu kehati-hatian yang pasti juga masyarakat ya, jeli teliti juga ya, Iya. Pak Riza ya. Iya. Jadi kalau mau cek-cek, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, Hmm. cek dari sumber yang resmi. Ataupun bisa melalui mobile JKN, JKN itu. ataupun Cika tadi Cika, ya, ya, Cika. betul. Cika itu dengan via WA Mm-mm. di nomor 0811 Ya. 87 50 400. Ya, Cika itu singkatan sahabat Sonora, bukan nama perempuan ya. Iya benar. Nanti Cika Ya. ada ujungnya juga, Cika Jessica jangan-jangan dong bisa ada di BPJS. Cika itu adalah singkatan dari apa Pak tadi Pak? Saya juga lupa lagi tadi. Cika mana Cika tadi? Oh ini dia di sini. Bunda. Cika chat assistant JKN. Itu. Jadi manfaatkan layanan JKN Mobile ini, itu lebih simpel lah ya, apalagi lebih kekinian dan dalam satu genggaman kita bisa dapat informasi banyak di situ. Oke, Pak, ini sebenarnya banyak banget yang pengen digali gitu ya dari BPJS Kesehatan. Tapi sayang banget ini waktunya kita mepet karena memang terbatas. Sementara ini di Triple S sore-sore Sonora masih relatif terbatas juga waktunya. Apalagi Bapak baru pulang kerja juga barangkali sekarang ya, atau nyelang, saya juga nggak tahu. Pokoknya terima kasih sudah hadir berbagi paling tidak di 93,3 FM Sonora Bandung. Terakhir barangkali Pak Riza untuk sahabat Sonora yang mau disampaikan terutama dari BPJS Kesehatan, silakan. Ya, punya pantun juga mangga. Ya, untuk sahabat Sonora, Ya. tentunya dalam hal ini tadi sudah disampaikan manfaat dari peserta JKN KIS. Jadi selain compliance, mematuhi kepatuhan yang karena memang wajib kepesertaannya, kemudian kita juga memprotection perlindungan jaminan kesehatan, tetapi yang tidak kalah penting itu adalah sharing, di mana ini kita telah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Jadi jangan khawatir, kan saya nggak sakit gitu ya, ngapain betul. Gitu. Tapi ya itu, kita secara nggak langsung kita sudah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan sebenarnya ketika kita sakit pun, karena kita tidak ada yang mau sakit, tetapi kita nggak tahu kapan datangnya sakit. Nah, sehingga kita sudah memiliki protection, jadi tidak perlu masalah terkait dengan masalah finansial. Dan tentunya di sini saya ingin menyampaikan juga, ketika sudah mendaftar jangan lupa membayar. Karena membayar itu juga satu hal yang sangat penting juga. Karena kalau tidak membayar, takutnya nanti jadi nonaktif dan akan muncul permasalahan juga akibat ketidakmembayaran tersebut. Padahal cukup relatif ringan dan itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang juga tentang tarif iuran itu ya gitu ya. Jadi iuran ini adalah buat bantu juga sesama, itu aja intinya. Jadi semangatnya sebetulnya itu ya. Kita bantu sesama, gotong royong tadi. Kita sakit, kita dibantu sama orang lain yang rajin mengiur itu ya. Nah, ketika orang lain sakit, kita mengiur, kita bantu juga mereka gitu. Hitung-hitung kita amal, dan kita nggak tahu itu amal kita gitu ya. Oke, Pak Riza, terima kasih banyak loh ya. Next time kayaknya masih banyak juga yang mesti digali dari BPJS Kesehatan nih. Apalagi secara khusus juga begitu ya. Terima kasih. Yang pasti salam saya buat teman-teman di BPJS Kesehatan Kota Bandung ya. Terima kasih.